Salam saudara-saudariku yang terkasih. Saya menyapa Anda, terutama yang Katolik. Apa kabarnya hidup doa Anda? Apa kabarnya mengikuti Ekaristi selama ini? Apakah Anda pernah mengalami terasa kering mengikuti Ekaristi? Udah merasa bosan dan sudah mulai malas ke gereja. Mungkin Anda tidak berarti tidak punya niat. Anda mungkin punya niat, tetapi mungkin di sini kedalaman penghayatan Anda itu yang perlu dilihat. Dalam kesempatan ini, saya akan menawarkan kepada Anda bagaimana untuk dapat menghayati Ekaristi dengan lebih dalam lagi, dengan lebih semangat lagi, yaitu dengan dibantu, yaitu praktek doa Yesus. Lalu, apa hubungannya doa Yesus ini dengan kehidupan sakramen gereja, khususnya sakramen Ekaristi? Apakah mungkin doa Yesus itu praktek doa yang hanya mengulang-ulang nama Yesus itu dapat memperdalam kedalaman penghayatan hidup sakramental Anda, terutama Ekaristi? Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God. Lamb of God. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan atau melihat tentang Ekaristi dan doa Yesus. Dalam tradisi Katolik, Ekaristi adalah pusat dan puncak seluruh kehidupan Kristiani, yaitu di mana seluruh hidup orang Kristiani sepanjang hari, kalau dia merayakan Ekaristi setiap minggu, maka sepanjang seminggu itu akan dibawa ke dalam Ekaristi, entah syukur, pujian, atau juga kejatuhan-kejatuhan, dan segala macam kehidupan itu dibawa dalam Ekaristi, dipersembahkan kepada Tuhan, dan juga dengan segala kekurangan-kekurangan dimohonkan ampun. Ya, maka itu menjadi pusat dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Dan disitulah terjadi persatuan dengan Tuhan Yesus, terutama di dalam Ekaristi, yaitu menerima komuni kudus, menerima Yesus. Karena itulah memang Ekaristi adalah perayaan kehadiran nyata Kristus, yaitu di mana tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus itu hadir dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi, kita tidak sekedar mengenang atau sekedar merayakan ritual, tetapi sungguh menghadirkan kurban salib secara sakramental, secara tidak berdarah. Jadi kurban Kristus di Kalvari itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu dihadirkan kembali dalam setiap Ekaristi, yaitu itu dihadirkan secara sakramental.
di mana orang mengalami perjumpaan yang nyata dan menyelamatkan dengan Kristus. Sakramen itu apa? Yaitu tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yaitu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, yang menghadirkan rahmat Allah yang tidak kelihatan. Dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen. Salah satunya adalah sakramen Ekaristi, yaitu di mana Allah hadir, yaitu tanda rahmat keselamatan yang kelihatan. Sementara itu praktek doa Yesus yang kita juga bahas dalam kesempatan ini dalam kaitannya dengan doa Yesus dan Ekaristi, praktek doa Yesus di mana menyerukan nama Yesus secara berulang-ulang, secara meditatif, atau juga dalam keseharian kita menyebut nama Yesus. Misalnya dalam sebuah frasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Atau yang lebih pendek, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Atau yang lebih pendek, Tuhan Yesus Kristus. Lebih pendek lagi, hanya menyerukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Nah, praktek ini menjadi nafas batin yang sebetulnya dapat menghantar kita yang melakukannya, yaitu menghantar kepada Kristus dan menyambut kehadiran Kristus, terutama dalam Ekaristi, dalam Komuni Kudus. Keduanya, yaitu Ekaristi dan doa Yesus, jika dihayati bersama, maka akan membentuk satu alur rohani yang kuat, di mana doa Yesus itu membuka hati kita, dan Ekaristi itu mengisinya dengan kehadiran nyata Kristus. Doa Yesus itu sebagai persiapan dan perpanjangan Ekaristi. Maka sebelum misa, doa Yesus ini sebagai persiapan batin kita menuju Ekaristi. Doa Yesus itu sederhana, ya, karena hanya mengulang-ulang nama Yesus atau frasa Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Ya. Sederhana, namun sangat dalam. Memurnikan hati siapapun yang tekun mempraktekkan doa ini. Dengan terus-menerus menyebut nama Yesus, kita diajak untuk merendahkan diri, menyadari bahwa kita orang berdosa yang butuh belas kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Juga kita diajak untuk bertobat, mempersiapkan hati seperti tanah yang siap ditanami oleh benih ilahi yang ditaburkan oleh Tuhan sendiri. Dan doa Yesus ini juga membuka hati kita supaya Ekaristi tidak menjadi rutinitas, melainkan pengalaman cinta dengan Tuhan. Doa Yesus membuat hati menjadi altar rohani, di mana kita dibawa kepada keheningan, secara sederhana menyambut Tuhan dengan rendah hati dan siap untuk menyambut kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Dan sesudah misa, doa Yesus ini sebagai perpanjangan kasih sakramental. Usai misa,
atau usai perayaan Ekaristi, hidup terus berjalan. Ya, kita akan kembali menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Namun perjumpaan dengan Kristus dalam Ekaristi itu tidak berhenti ketika kita datang ke gereja atau berhenti di altar saja. Tetapi dengan doa Yesus, kita membawa komuni, yaitu Kristus yang kita sambut, kita terima, tubuh Kristus. Itu kita bawa ke dalam hidup sehari-hari kita. Kita menghidupi Ekaristi, yaitu persatuan dengan Tuhan dan melaksanakan perintahnya, yaitu terutama cinta kasih, bukan hanya mengenangnya dalam perayaan liturgi. Dan kita terhubung terus-menerus dengan Kristus, seperti ranting pada pokok anggur. Nah, inilah doa Yesus akan terus menghubungkan kita dengan Kristus seperti ranting pada pokok anggur. Kalau Anda baca dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah melalui doa Yesus ini kita akan juga memelihara kesatuan dengan Kristus yang kita alami terutama dalam Ekaristi. Doa Yesus ini adalah nafas nama yang menyelamatkan. Praktek doa Yesus bukan sekedar ucapan kata-kata, mengulangi kata-kata nama Yesus. Doa Yesus ini menjadi nafas batin yang membawa jiwa kepada keheningan atau hesychia. Ya. Dan juga doa Yesus ini menjadi pengakuan iman dan kasih kita kepada Kristus. Bukan hanya permohonan ini dan itu atau banyak litani keperluan kita. Ya. Tetapi dengan doa Yesus ini kita mengaku percaya kepada Kristus dan mengasihi Dia. Dan juga doa Yesus ini menjadi perjumpaan yang terus-menerus dengan Kristus, baik saat tenang maupun saat kita kacau. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari ada saat-saatnya kita tenang, saat-saatnya ada masalah yang mengacaukan hati dan pikiran kita, atau saat-saat kita berdiam atau sedang beraktivitas atau sibuk. Nah, ini doa Yesus akan memelihara terus perjumpaan kita dengan Kristus. Dan Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan, nama Yesus adalah roti bagi jiwa, minyak bagi luka hati, dan api kasih dalam dada. Lalu apa yang dimaksud? Ya, roti bagi jiwa, di mana nama Yesus memberi makanan rohani, menguatkan dan memberi hidup seperti roti bagi tubuh kita. Jiwa yang lelah dan lapar akan disegarkan oleh penyebutan nama Yesus. Kemudian nama Yesus menjadi minyak bagi luka hati kita. Karena nama Yesus membawa penghiburan dan penyembuhan bagi hati yang terluka atau yang mengalami istilahnya luka batin. Seperti minyak yang melembutkan dan menyembuhkan luka. Inilah
kekuatan nama Yesus. Api kasih dalam dada. Disinilah nama Yesus menyalakan cinta ilahi di dalam hati kita, membakar dinginnya dosa, dan membangkitkan semangat kasih yang membara. Dan setiap kali kita menyebut namanya, nama Yesus, kita menyatu dengan misteri keselamatan yang hidup. Dari Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, ya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, yaitu nama Yesus. Doa dan ekaristi. Dua sisi kehadiran Kristus. Dan di sini doa yang kita akan bahas atau yang sedang kita bahas memang secara khusus adalah doa Yesus. Doa Yesus dan ekaristi bukan dua hal yang terpisah, melainkan akar dan puncak. Doa Yesus berakar dalam sakramen baptisan dan mengarah kepada komuni ekaristi, pusat dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Dan itu dikatakan atau diajarkan oleh Santo Kalistos dan Santo Ignatius Santo Paulos. Ya. Kemudian juga menjadi doa Yesus dan Ekaristi ini menjadi personal dan komunal. Doa adalah tanggapan pribadi kepada Tuhan, dan Ekaristi adalah rahmat gereja untuk anggotanya. Doa dan Ekaristi ini adalah juga sunyi dan sakral. Doa membuka keheningan atau membawa kepada keheningan, dan Ekaristi mengisinya dengan kehadiran ilahi Kristus, Yesus sendiri. Santo Gregorius dari Sinai mengatakan bahwa doa Yesus membuat kita mempersembahkan anak domba Allah di altar jiwa dan menyambutnya dalam komuni. Jadi di sini bahwa memang doa Yesus itu mempersiapkan hati kita untuk membuka diri pada kehadiran Kristus. Lalu dalam Ekaristi kita menerima tubuh Kristus, yaitu menerima Yesus sendiri yang mengisi hati atau jiwa kita. Doa Yesus bukan untuk menggantikan Ekaristi. Sebaliknya, doa Yesus memperkaya kehidupan sakramental kita dan menginternalisasi makna Ekaristi, membantu kita menghayati kedalaman Ekaristi, di mana kita melalui doa Yesus, kita akan dapat lebih menyadari kehadiran nyata Yesus dalam tubuh dan darahnya. Dan melalui doa Yesus ini kita memberikan sambutan batin yang penuh cinta dan kerinduan. Santa Teresa dari Avila mengatakan, tanpa doa, Ekaristi bisa menjadi rutinitas. Tapi dengan doa, Ekaristi menjadi perjumpaan. Yang dimaksud dengan doa ini terutama oleh Santa Teresa Avila, yaitu
doa batin. Memang ada doa lisan, ada doa meditasi, dan doa batin. Nah, ini eh, Teresa Avila mengajarkan kepada kita, yaitu tanpa doa, Ekaristi bisa menjadi rutinitas. Tapi dengan doa, Ekaristi menjadi perjumpaan yang sungguh, yang dihayati, yang dialami. Karena melalui doa, khususnya doa batin, yaitu Teresa Avila mengatakan bahwa doa batin itu yaitu satu pergaulan yang sangat ramah, yang akrab, di mana kita seringkali berbicara dengan seorang diri, berbicara seorang diri dengan Dia, yaitu Tuhan. Tentang siapa kita tahu bahwa Ia mencintai kita, yaitu di mana kita berbicara secara pribadi, menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang kita tahu, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita pun mengasihi Dia. Nah, melalui doa batin inilah pasti akan membawa kita menghayati Ekaristi dengan lebih dalam lagi, lebih sadar, dan lebih penuh kerinduan dan kasih. Hidup sakramental yang bernafas. Nah, ini perlu kita hayati dalam hidup kita. Yaitu di mana sebelum misa, melalui bantuan praktek doa Yesus ini, ketika Anda saat duduk menunggu perayaan Ekaristi, ya maka itu kalau Anda datang ke Ekaristi jangan terlambat. Maka itu paling tidak ada saat hening, duduk, menunggu, dan disitulah Anda dapat mengucapkan dalam hati doa Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Yesus. Biarkan hati Anda menjadi hening, menjadi altar batin yang siap menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Kemudian pada saat komuni, rasakan kehadiran Tuhan Yesus yang Anda terima dalam yaitu komuni tubuh Kristus, roti ya, yang adalah tubuh Kristus. Dan disitulah nama Yesus dan tubuh Kristus bersatu di dalam diri Anda, diri kita, yang selalu menyerukan nama Yesus, maka disinilah tubuh dan namanya menyatu dalam diri kita. Kemudian setelah mengikuti Ekaristi, inilah penghayatan setiap hari. Dikatakan oleh Santa Teresia dari Lisieux, yaitu kita tidak boleh meninggalkan Yesus setelah komuni. Kita harus tetap bersama Dia dalam hati. Maka di sini penghayatan kita setiap hari, luangkan waktu beberapa menit, misalnya 10 menit untuk melatih atau memulai doa Yesus, atau kemudian berkembang menjadi 15 menit atau 30 menit, ya silakan Anda untuk mencari waktu khusus untuk berdoa. Dengan menjadikan nafas Anda itu, yaitu menyerukan nama, yaitu Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Yesus. Nafas kita menjadi liturgi pribadi. Hidup kita menjadi ekaristi harian.
Maka praktekkan setiap hari doa Yesus. Sebagai penutup, kita perlu sungguh menghayati dan mengalami sendiri kehadiran Yesus, di mana melalui doa Yesus kita dibuka, mengosongkan diri kita untuk Tuhan. Nah, inilah melalui doa Yesus kita fokus kepada Yesus sehingga kita tidak terpecah-pecah atau lebih mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Nah, inilah doa Yesus. Dan kemudian melalui Ekaristi kita dipenuhi dengan kehadiran nyata Kristus yang secara sakramen hadir dalam rupa roti yang sudah diubah menjadi tubuh Kristus. Sehingga kita menyambut yaitu tubuh, jiwa, dan kealahan Kristus sendiri dalam diri kita. Dan kalau kita menyatu dengan Kristus, disitulah di setiap hidup keseharian kita, kita akan diubah oleh Kristus. Doa Yesus membuka hati kita dan Ekaristi mengisinya, dan kasih Allah mengalir ke seluruh hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kepada Anda semua yang mempraktekannya, Anda tetaplah tekun menghayati doa Yesus dan juga mengisinya dengan juga rutin untuk merayakan Ekaristi. Tuhan Yesus memberkati Anda.